Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Nawaina at-ta'allum wat ta'lim wat tadhakkur wat tadhkir wan naf' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadl al-Hadrami في كتابه مقدمة الحضرمية إلى أن قال فصل ويسن في الركوع مض الظهر والعنق ونصب ساقيه وفخذيه وأخذ ركبتيه بيديه وتفريق الأصابع وتوجيهها للقبلة ويقول سبحان ربي العظيم وبحمده وثلاثا أفضل ويزيد المنفرد وإمام محسورين رضوا بالتطويل اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan atas segala nikmatnya, nikmat Islam dan iman, nikmat sehat dan afiat, taufik dan hidayah. Jadikan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita isi di dalam taat dan ibadah dan talabul ilmi, pengkajian daripada kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl di dalam ilmu fiqh. Tatkala kita sudah menyelesaikan di dalam rukun-rukun salat dan masuk ke dalam sunnah-sunnah salat. Di dalam sunnah-sunnah salat yang kita sudah bahas yaitu dari takbiratul ihram, dari qiraatul Fatihah dan qiraatul surah, dan sekarang di dalam pasal sunnah-sunnah ruku'. Wa yusannu fi ruku'i maddu dhahri wal 'unub, dan disunnahkan di dalam ruku' tersebut apabila kita ruku' meluruskan punggung kita dan tengkuk kita. Wa nasbu sagaih, dan tegakkan ran daripada betis kita tegak, jangan kendor ya. Jangan ditekuk. Wa fakhidaihi, dan begitu juga pahanya dari atas lutut ke atas lurus, ya, tegak, dan punggung siku 90 derajat. Wa akhdhu rukbatayhi biyadaihi, dan dia mencekal ya, atau memegang ya, dua lututnya dengan tangannya. Wa tafrigul asabi', dan direnggangkan daripada jari-jari di dalam lututnya, bukan didempetkan, direnggangkan seperti seseorang mencekal lutut ya, supaya kuat ya, dengan semangat. Wa tawjihuha lil qiblah, dan menghadapkannya ke kiblat ya. Tangan-tangannya menghadap ke kiblat tatkala dia mengedepankan jari-jarinya tersebut. Dengan tumakninah di dalamnya, tenang, mengucapkan subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Satu kali, tapi afdalnya 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih tiga kali. Dengan tumakninah, tidak ada yang bergerak dari kaki, dengkul, betis pun atau kepala tidak ditunduk-tundukkan, dan punggungnya rata. Itu semuanya ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilihat di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ruku' dilihat punggungnya seperti papan, lurus. Kalau ditaruh benda, itu benda tidak jatuh. Nah, itu sunnah di dalam ruku'. Wa yaqulu subhana rabbiyal azim. Di dalam riwayat Abi Daud ditambahkan wa bihamdih. Diucapkan 3 kali itu lebih afdal. Boleh 5, boleh 7 kalau dalam keadaan salat sendiri. Boleh 9, paling tingginya 11 kali ya, daripada subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kenapa? Kalau itu dengan makmum-makmumnya, anak-anak santrinya sendiri, keluarganya sendiri, ridha untuk lambat, untuk lama. Kalau di tempat misalnya musalla atau masjid jalan, nggak mungkin semuanya terburu-buru. Tidak boleh kita terlalu lama di dalam membaca daripada sunnah-sunnah di dalam ruku'. Kalau mereka ridha dengan gurunya, dengan kepala pesantrennya atau imamnya, radu bit tatwil, dia ridha
Perpanjang bacaan-bacaan di dalam rukuk boleh, sampai menambah hadis dari Rasulullah SAW di dalam doa rukuknya, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Ya Allah, kepadamu lah aku rukuk dan aku beriman kepadamu dan aku menyerahkan semua badanku. Khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi. Semuanya khusyuk dari telingaku, penglihatanku, begitu juga akal otakku dan tulang-tulangku dan urat-uratku. Wa mastaghallat bihi gadami, apa-apa yang dipikul dari badanku di bawah kaki, memikul badan, memikul perut, memikul kepala, itu semuanya lillahi ta'ala rabbil alamin. Semuanya aku persembahkan, badanku rukuk kepada engkau ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah berkata, ammar ruku' fa'adhimu fihi rabb. Adapun kalau engkau rukuk, agungkanlah Tuhanmu. Wa yusannu idza rafa'a rasul al-i'tidal. Dan selanjutnya apabila bangun dari kepala, bangun dari rukuknya, kepalanya tegak kembali. Dari dia mengangkat sami Allahu liman hamidah sampai tegak daripada punggungnya dan kepalanya dan tumakninah. Tidak terburu-buru, tidak dia main balik lagi ke bawah, tidak. Dia membaca dahulu Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Apabila di belakangnya para makmum-makmum ridha dengan panjang, dia membaca doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang panjang. Ahlus thana'i wal majdi ahaggu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun. Kami adalah memuji-mujimu, mengungkapkan segala puja dan puji bagimu, dan itulah yang terbaik seorang hamba mengatakan kepada Allah. Dan kami semua adalah hamba-Mu ya Allah. La mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tidak ada yang bisa menolak apabila engkau memberi, dan tidak ada yang memberi apabila engkau menolak. Dan tidak ada manfaat kekuatan sesuatu kecuali kekuatan-Mu ya Allah. Itu di dalam doa panjang di dalam i'tidal, ya. I'tidal. Tetapi i'tidal itu adalah rukun qasir, ya. Kalau kita berjamaah di luar, bukan di pesantren kita atau di guru-guru dengan murid-muridnya. Apabila kita menjadi imam, hendaknya meringkaskan, dan rukun i'tidal adalah rukun qasir, rukun ringkas, tidak boleh terlalu panjang. Kecuali kunut subuh, ya. Di dalam rakaat kedua dari subuh ditambah lagi Allahumma hdina fiman hadait kalau berjamaah. Kalau sendiri Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait wa qini syarra ma qadait, dengan angkat suara. Nanti sebelahnya fa innaka taqdi, tidak diangkat suara, diam dengan sekedar mendengar sendiri. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang artinya, ya Allah, berilah aku hidayat seperti orang-orang yang Engkau berikan hidayat. Ya Allah, berilah afiat seperti orang-orang yang Engkau berikan afiat. Ya Allah, lindungilah aku seperti orang-orang yang Engkau lindungi. Ya Allah, berkahilah aku seperti orang-orang yang Engkau berikan keberkahan. Ya Allah. Nah, di sini suara yang terendah atau diam, tidak terlalu mengangkat. Setelah wagini syarra ma qadait, ya Allah, hindarilah segala yang buruk yang Engkau tetapkan dari qada dan qadar. Sesungguhnya Engkaulah yang menetapkan, tidak ada orang lain yang menetapkan kecuali Engkau di dalam qada dan qadar. Dan tidak ada orang yang dihinakan apabila orang-orang tersebut dilindungi, dijaga, dipelihara oleh Allah. Dan tidak ada yang bisa memuliakan kalau itu musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Tabarakta rabbana wa ta'ala. Maha berkah keberkahan-Mu ya Allah, dan maha luhur segala puja dan puji bagimu atas apa yang Engkau tentukan, tetapkan kepada kami di dalam qada dan qadar. Aku meminta ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu ya Allah. Itu doa kunut dari Sayyidina Hasan bin Ali di dalam Sahih Bukhari. Kunut subuh di rakaat kedua. Boleh panjang kalau hanya sholat subuh. Yang lainnya
Cukup sekedar tadi Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba. Wa yatil imamu bilafdzil jama'. Kalau seseorang tadi Allah mahdini, kalau imam Allah mahdina fi man hadait. Dan di akhirnya sunnah membaca selawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Begitu pula bagi makmum mengaminkan Allah mahdina fiman hadait, amin, sampai wagina syarra ma qadait, amin, lalu stop. Makmum dan imam membaca sendiri-sendiri, seterusnya sampai di akhir imam menutupnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Di akhirnya wa raf'ul yadain fihi wal jahru bihi lil imam, disunnahkan di dalam kunut mengangkat kedua tangan sejajar dengan dada dan seolah-olah meminta kepada Allah permintaan dengan tangan yang terbuka, dan mengucapkan daripada ucapan kunut tersebut diangkat suara didengar oleh makmum sehingga makmum menjawabnya dengan amin. Wa ta'mimul mu'min bid-du'a, dan makmum mendengar daripada doa kunut tersebut dan mengaminkan dengan sejenak, rapi, rata, satu kalimat demi satu kalimat. Wa yusyariku fi tsana, setelah itu di dalam jedah yang keduanya wa gini syarra ma qadait, ya, fa innaka tahdi taqdi wa la yuqda alaik. Itu tsana, ungkapan-ungkapan pujian kepada Allah, makmum membacanya juga. Wa yusyariku fi tsana, dan makmum juga di dalam suara yang rendah mengikuti daripada pembacaan fa innaka taqdi wa la yuqda alaik dengan suara yang rendah. Ya. Wa yaqul wa ana ala dzalika minasyahidin, bala, aku bersaksi atas ini semuanya dengan qada dan qadar yang kau tetapkan ya Allah. Wa gunutuhu in lam yasma' gunuta imamihi, apabila dia tidak mendengar imam terlalu jauh kunut imamnya, dia boleh membaca sendiri kunutnya untuk dia. Wa yaqnutu fi sairil maktubat lin nazilah, dan ada kunut yang selainnya untuk kunut turunnya musibah, bala, bencana di setiap sholat 5 waktu. Boleh di akhir rakaat yang terakhir. Ya, di dalam sholat 5 waktu apabila ada bencana, malapetaka, wabah, ya, dan misalnya tsunami, misalnya ada sesuatu banjir yang besar dan lain-lain, itu disunnahkan kita berkunut, ya, setiap waktu sholat. Dan Nabi menjalankannya apabila ada wabah, ya, ta'un, atau musim kelaparan, musim tidak hujan, atau takut daripada musuh, ya, atau ada yang meninggal orang-orang alim yang besar, orang-orang ulama. Nah, itu daripada bencana alam, dia membaca kunut nazilah, ya, daripada minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihindarkan dari bala, dihindarkan daripada bencana, dan diselamatkan umat Islam. Setiap hari mendoakan saudaranya muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat di dalam kunut nazilah. Setelah i'tidal, yaitu setelah kunut, sujud ke bawah. Yusannu fi sujud wad'u rakbatayhi thumma yadayhi thumma jabhatihi wa anfihi maksyufan. Turun dari i'tidal dengan serentak, dengan teratur, ya, dia turunkan kakinya dahulu, lalu diturunkan kedua lututnya, lalu diturunkan kedua tangannya di hadapan kepalanya, di samping kepalanya, dan dia jidatnya ditekankan di tempat sujudnya dengan hidungnya. Terbuka daripada jidat tersebut, tidak ada yang tertutup dengan rambut atau dengan imamah atau dengan kain. Sujudnya terbuka semua, tangan, kaki, dan juga jidat tersebut. Wa mujafatur rajuli mirfaqaihi an jambayhi, dan laki-laki melenggakan, menjauhkan daripada tangan lengannya daripada pinggangnya, dari perutnya. Wa batnahu an fakhidhihi, begitu juga perut jangan didempetkan dengan paha. Jauh jarak antara perut dengan paha, jangan didempetkan, ada jedah jauh. Wa yujafi fir ruku' aidan, begitu pula tadi di dalam ruku', tidak boleh mendempetkan daripada tangan lengan dengan pinggang sebelah kanan atau bagian kiri dengan tangan kanan, terbuka. Kenapa? Kalau didempetkan itu caranya sholat wanita,
Maaf, solat wanita di dalam ruku dia mendepetkan payudaranya. Begitu juga di waktu dia ruku dia mendepetkan lengannya seolah-olah menjaga daripada kehormatannya. Itu berbeda, perbedaan sujud dan ruku laki-laki dan ruku perempuan. Ada perbedaan. Seperti perempuan apabila menegur imamnya salah, dia cukup menepuk. Tapi kalau laki-laki, dia mengucap subhanallah, menegur imamnya apabila salah. Itu diantaranya. Wa tadhammul mar'atu ba'daha ila ba'd. Kalau wanita di dalam rukuknya, di dalam sujudnya, dia melapatkan lengannya dengan dadanya. Ya. Di waktu rukuk dan di waktu sujud. Tapi laki-laki, dia harus tegakkan, dia lepaskan. Sampai Rasulullah berkata, kalau engkau sujud dengan tegak dan jarak tanganmu dengan sebelah pinggang sebelah kanan, masih bisa dimasukkan dengan kambing kecil lewat. Subhanallah. Sampai begitu Nabi berkata. Jadi betul-betul dia lurus di dalam sujudnya, ya. Tangannya madhab kiblat, kakinya madhab kiblat, semua di belakang, dan tangannya rentang sehingga kosong di tengah-tengahnya. Jangan dempet-dempet dengan paha, dengan perut, tidak boleh. Itu sujudnya perempuan. Begitu juga di waktu ruku'. Adapun doa yang kita baca di dalam ruku', ya, fasabbih bismi rabbikal a'la. Ya, subhana rabbiyal a'la. Tadi subhana rabbil azim, fasabbih bismi rabbikal azim di dalam surat Al-Waqi'ah. Diambil di ruku'. Kalau ini sabbih isma rabbikal a'la di dalam sujud. Subhana rabbiyal a'la. Wa bihamdih di dalam riwayat Imam Abi Daud, dan satu kali cukup, sudah wajib dengan ucapan, dengan tumakninah, tidak terburu-buru. Afdalnya 3 kali. Boleh ditambah lagi apabila dia sendiri membaca doa-doa Nabi di dalam sujud banyak. Tadi di dalam rukuk juga banyak. Di dalam i'tidal juga ada 2-3 hadis riwayat Nabi kita Muhammad SAW membaca doa-doa tambahan. Boleh membacakan doa-doa tersebut apabila imam yang tadi khusus dengan murid-muridnya, dengan santri-santrinya yang tidak terburu-buru. Apabila di masjid perjalanan, masjid jalan lain, nggak boleh terlalu lama dia imam, harus dengan singkat membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Apabila tadi imam atau dia sendiri di rumah, dia mau perpanjang, baca doa-doa Rasulullah. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Maha suci engkau ya Allah, dan maha luhur yang engkau ya Allah, Tuhannya para malaikat dan Tuhannya Jibril. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sama dengan tadi kalimatnya di dalam ruku'. Ya Allah, kepadamu lah aku sujud, dan kepadamu lah aku beriman, dan aku menyerahkan semua badanku. Sajada wajhiya, sujud wajahku, jabahku, jidatku kepada engkau yang pencipta dan yang merupakan manusia, yang membentuk keindahan manusia dengan wajah yang indah, mata, hidung, telinga, semua sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa syagga sam'ahu, mata dan telinga, ya, bihaulihi wa quwwatihi, dengan daya upaya kekuatan Allah Subhanahu wa taala, Maha Pencipta yang indah menciptakan manusia, tapi manusia sujud kepada Allah. Dia hina di hadapan Allah yang sang pencipta. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci engkau ya Allah, maha berkah yang menciptakan makhluk manusia sebaik-baiknya ciptaan. Allah. Wajtihadul munfarid fi du'a fi sujudih. Apabila dia sendiri, dia usahakan berdoa yang panjang, silahkan di dalam sujudnya. Karena Rasulullah SAW berkata, agrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Yang terdekat seorang hamba dengan Tuhannya tatkala dia berdoa. Fad'ullaha fi. Banyakkan doa di dalam sujud sendiri, ya. Tidak boleh berimam. Tidak dia lagi imam, nanti makmumnya kelamaan, ya. Apabila sendiri. Contohnya sunat-sunat, sholat sunnah, sholat tahajud dan qiyam kita panjangkan. Membaca doa. Fagaminun an yustajabulah. Karena doa di waktu sujud dia dapat istijabah dari Allah, dikabulkan doanya. Di waktu sujud tadi kita melihat anggota kita, kaki, ya, tafrigatul al-gadamain. Ya, kaki dipisahkan, jangan terlalu dempet di belakang, ya.
Warrukbatain, begitu juga dengkul atau lutut kita jauh antara lutut, dengan jarak sekian, ya. Antara lutut waktu kita duduk di sujud, ya. Jangan dempet begitu, jangan rapat, tidak, sejarak sejengkal, ya. Begitu juga paha, jangan sama ke bawah, turun ke bawah, tegak, ya. Wa wad'ul kaffain hadzwal mankibain. Di atas wajah samping saja kita taruh tangan kita menghadapkan ke kiblat di bawah pundak kita, ya. Wa dhammu asabi'il yadain, dan dia rapatkan, jangan dia sejajarkan begini, dia rapatkan seolah-olah menghadap kiblat semuanya. Wastiqbaluhuma lil qiblah, ya. Jangan dikupel, ya, dia menghadapkan ke kiblat. Wa nasbul qadamain, kaki yang di belakang juga tegakkan jari-jarinya. Wa kashfuhuma, ya, dia luruskan ke depan, ya, seolah-olah kaki dengan jarinya madhab ke kiblat juga. Wa ibrazuhuma min thawbih, jangan tertutup dengan baju, jangan tertutup dengan kain. Selain dengan wanita tertutup, ya, supaya dia aurat, nggak boleh terlihat daripada bagian kakinya. Wa tawjihu asabi'ihima lil qiblah, jari-jarinya dimadapkan ke kiblat. Wal i'timadu ala butuniha, dia tekankan daripada ujung-ujung jarinya. Jangan malas, ya, karena itu dari sisi hikmatut tasyri', sehat kaki kita apabila kita sujud jauh daripada linu, daripada asam urat dan lain-lain, karena tegak sekali, kuat, ya. Itulah sujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan ada manfaatnya, ada hikmahnya yang bagus, duduknya, tasyahudnya, begitu juga iftirashnya, begitu juga rukuknya tadi tegak, pinggang jadi kuat, ya, kuat pinggangnya, ya. Dan sholat bermacam-macam sholat dalam keadaan yang sama. Itulah sholatnya Nabi. Khudhu'an, kata Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalian ambillah cara sholat dari cara sholatku, yang mana dari sujudnya, ya, tidalnya, begitu juga rukuknya, dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatin min al-fitan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.